السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita kembali di masjid yang penuh barakah ini, insyaallah penuh cahaya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut daripada kajian kita 2 minggu kemarin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita ada di dalam bab yang menjelaskan tanda-tanda seorang itu sudah dewasa atau baligh atau mukallaf, terkena kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, alamatul bulughi thalathun tamamu 15 sanatan fil dzakari wal untha wal ihtilamu fil dzakari wal untha li 9 sinin wal haidhu fil untha li 9 sinin. Al-muallif rahimahullahu taala, pengarang kitab ini ya, Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i, beserta yang mensyarahkannya Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, berkata tanda-tanda orang baligh atau orang itu dewasa, kena mukallaf, kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Ada 3, kata Syekh. Yang 1 dan yang 2 itu campur atau sama laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga hanya untuk perempuan. Yang pertama adalah tamamu 15 sanatan fid dzakari wal untha, genap umurnya 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi misalkan kayaknya lebih cocok kita bahas yang kedua dulu. Jadi urutannya lemah. Yang kedua itu al-ihtilam fid dzakari wal untha li 9 sinin. Ketika seorang anak baru lahir sampai umurnya 9 tahun, 9 tahun itu sudah memungkinkan dia untuk keluar sperma, atau yang perempuan juga sama, perempuan itu juga mengeluarkan sperma. Jadi sahabiyah Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, perempuan melihat atau mimpi seperti yang sering dilakukan yang sering terjadi kepada kaum laki-laki, itu apa hukumnya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, hukumnya sama, wajib mandi. Kata ulama, berarti menunjukkan bahwasanya terkadang perempuan pun mengeluarkan sperma di dalam mimpi seperti kaum laki-laki. Jadi dari umur 9 tahun, ketika udah umur 9 tahun, pas 9 tahun, selesai 9 tahun, nah itu sudah memungkinkan dia untuk mengeluarkan sperma. Keluar sperma sudah dihukumi baligh atau dewasa. Dewasanya bukan dewasa kita, dewasanya menurut syariat. Artinya kena dia mukallaf, kena dia kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 9 tahun sudah mengeluarkan sperma, artinya sebelum 9 tahun tidak mungkin dia mengeluarkan sperma. Sebelum 9 tahun tidak mungkin dia tadi mengeluarkan sperma. Yang kedua,
genap 15 tahun. Jadi dari umur 9 tahun si anak cowok tadi atau cewek tidak mengeluarkan sperma sama sekali, dan keluarnya ini dengan cara apapun, kata ulama, baik di mimpi atau disengaja tidak disengaja, pokoknya keluar sperma dengan cara apapun, itu menjadikan anak tadi dewasa, baligh, mukallaf. Mukallaf tadi sekali lagi terkena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dari umur 9 tahun tidak keluar spermanya, 10 tahun tidak keluar-keluar juga, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, sampai 15 tahun tidak juga keluar, ya. Ketika pas selesai umurnya 15 tahun, afwan bukan selesai, masuk 15 tahun, ya, sudah kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang seorang anak tadi jadi baligh dewasa dengan mengeluarkan sperma atau dengan masuk umur dia 15 tahun. 15 tahun tidak keluar sperma sama sekali dari umur 9 tahun, tidak apa-apa. Tapi sudah masuk umur dia 15 tahun, berarti dia sudah jadi mukallaf, sudah wajib, semua yang Allah wajibkan dia laksanakan. Jadi yang pertama dan yang kedua ini, hukum ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang dipatoki sama ulama itu tanggal lahir yang hijriyah, bukan masehi. Makanya kalau kita punya anak, ibu-ibu punya cucu, bapak-bapak juga, perhatikan tanggal hijriyahnya. Soalnya patokan hukum ulama dengan hijriyah, bukan dengan masehi. Artinya begini, misalkan dia bulan Maret itu pas umur dia 15 tahun. Tapi kalau dilihat bulan Arabnya belum 15 tahun. Ya, bulan Arabnya belum 15 tahun. Yang diambil patokan bulan Arab. Itu. Jadi kita harus perhatian juga sama bulan Arab. Ya, jangan terlalu fokus ke bulan Masehi sampai kita ngelupa ke bulan Hijriyah, bulan yang dipakai oleh sahabat, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulan Islam. Ya, bulan Islam itu bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Masehi namanya aja Masehi, dari Masih. Masih itu Isa maksudnya. Masehi itu dari Masih, bahasa Arabnya. Masih itu apa? Masih itu laqab, ya, atau sifat untuk Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih. Makanya Masehi. Kalau Hijriyah, Hijriyah itu patokan dari Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dan itu yang dipakai oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan oleh semua ulama kita. Jadi patokan baligh tadi dengan umur Hijriyah, bukan dengan umur Masehi. Jadi kalau dia sudah 15 tahun, walaupun tidak melihat mimpi macam-macam atau keluar sperma, dia sudah baligh, sudah terkena mukallaf, kewajiban yang Allah wajibkan. Adapun yang ketiga, yaitu khusus untuk perempuan, yaitu datang bulan. Perempuan ini datang bulannya bisanya ketika umur 9 tahun. Kurang sedikit tidak apa-apa kata ulama. Yang penting kurang tadi di bawah 16 hari. Misalkan dia 9 tahun kurang 20 hari, keluar darah, bukan head, bukan men namanya bahasa ibu-ibu, men biasanya, atau datang bulan, bukan. Kenapa? Karena 20 hari lagi dia masih 9 tahun. Tapi dia 9 tahun kurang 10 hari, keluar darahnya itu berarti darah men. Dia sudah balik, sudah dewasa. Pokoknya tidak lebih dari 16 hari. 17 hari Ustaz, kurang 9 tahun, bukan men. Soalnya 17 hari, 16 hari, baru men. Seterusnya sampai ke bawah, 15, 10, 5 hari, itu baru darah men. Tapi kalau 9 tahun kurang 20, kurang 18 hari, itu bukan darah men, dia belum baligh. Adapun habluha falaisa bulughun. Kata ulama di sini, misalkan ada perempuan Ustaz belum men,
Dia tidak ngerasa dia pernah ngeluarin darah. Tiba-tiba ketika dia berhubungan, misalkan sudah nikah, misalkan tiba-tiba hamil. Tiba-tiba hamil, dia tidak pernah mengeluarkan darah. Ini umpama ulama fikih suka begitu. Kadang-kadang menggambarkan satu gambaran yang kayak mustahil terjadi. Kayak mustahil terjadi kan? Betino belum pernah melihat darah, kawin. Habis kawin dihubungi sama suaminya. Habis itu hamil. Apakah hamilnya itu ketanda dia balik? Bukan, kata ulama. Hamilnya itu bukan tanda dia balik. Berarti tandanya apa? Tandanya dia pernah mengeluarkan sperma, cuman dia tidak sadar. Kalau dia sudah bisa hamil, berarti pasti dia sudah balik sebelumnya. Sudah mengeluarkan sperma, cairan sebelumnya, cuman dia tidak sadar. Jadi dikira sama dia, aku ini belum balik, aku ini belum dewasa. Padahal sudah bisa hamil. Itu umpama yang digambarkan oleh ulama kita, jazakumullahu khairal jaza. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga tanda ini adalah tanda bahwasanya anak kita atau cucu kita sudah dewasa, sudah memikul tanggung jawab, memikul beban-beban yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Syekh atau guru kita di sini di dalam kitab ini memulai kitabnya dengan pembahasan ini? Karena kata beliau, li anna manatat taklif 'alal baligh duna as-sabi was-sabiyah. Karena kata dia, sebelum kita bahas yang wajib-wajib, kita bahas dulu, kita cari tahu dulu, kita kasih tahu dulu siapa yang kena kewajiban. Kalau anak kecil masih 3 tahun belum kena kewajiban, belum wajib dia mempelajari bab haid, bab istinja, bab berwudu, bab salat, belum wajib. Yang wajib yang sudah balik. Makanya kata Syekh, kata pengarang di sini, aku dahulukan pembahasan tentang bagaimana kita tahu seorang itu balik, seorang itu mukallaf, sudah dewasa menurut pandangan Islam, biar nanti ke depannya yang bakal dia pelajari itulah yang wajib buat dia. Tapi kata Syekh di sini tidak menutup kemungkinan ada fardul kifayah bagi seorang ayah atau ibu untuk mengajari anaknya yang belum balik, belum dewasa masalah-masalah agama. Bukan artinya berarti dia ini masih kecil, belum balik, belum dewasa, tidak usahlah kita suruh sholat, tidak usahlah kita suruh berwudu, tidak usahlah kita suruh puasa. Tidak, itu salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum, suruh perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat umur mereka 7 tahun. Ketika umur mereka 7 tahun, suruh mereka salat. Biar apa tadi? Biar kakek pas balik, pas dewasa sudah terbiasa untuk salat, terbiasa untuk ke masjid. Kalau subuhnya 9 tahun atau hampir umur 10 tahun dia masih tidur besok subuh, tak pernah kita banguni. Tahu-tahu dia balik, bah aku mimpi semalam betul basah, kata dia. Nah, cak mana besok kita nak bangun dia subuh? Salah. Belum terbiasa. Sedangkan kalau dia sudah balik meninggalkan sholat subuh, dosanya dia tanggung sendiri. Berdosa. Soalnya sholat subuh sudah wajib buat dia. Tapi kalau kita biasakan dia dari umur 7 tahun mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, 7 tahun kita bangun di subuh, paksa dia sholat. Ketika dia balik, sudah tinggal terus ke baik, tidak belajar lagi. Tapi kalau belajar atau dia usaha untuk bangun subuh sudah balik, itu takutkan nanti dia meninggalkan sholat dan kena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, perintahkan, ajak mereka sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum di ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun dan mereka belum balik, tidak mau sholat, pukul, kata Nabi. Tidak apa-apa, cobit, jewer, tidak apa-apa. Pakai rotan kecil misalkan, takut-takuti biar mereka sholat. Soalnya umurnya sudah 10 tahun. Dan itu perintah dari Nabi, bukan kita ngado-ngado ini.
Perintah dari Nabi, kalau sudah umur 10 tahun mereka tidak mau solat, maka kata Nabi, pukullah mereka. Yang jelas pukulnya bukan nak ngebuki maling, bukan, pukul yang biasa, yang sekiranya mereka takut akhirnya mereka mau solat. Jadi kata Syekh di sini, walaupun yang wajib itu bagi mukallaf, tapi tetap seorang anak kecil, ya, itu kita harus perintahkan, kita biasakan dia untuk solat, kita biasakan dia untuk wudu, kita biasakan dia untuk makan tangan kanan, gitu. Biasakan dia masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, semua. Ya, soalnya kata ulama itu kan at-ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar. Ketika kita mengajari anak kecil, ya itu seperti kita mengukir di atas batu. Mantap, jelas dan tahan lama. Tapi kalau belajar sudah di masa tua, ya, itu seperti kita mengukir di atas air, tidak bisa. Nama ini tidak bisa hilang cepat langsung. Tapi kalau masih kecil, lengket cepat dia. Yang kita ajar ke masih kecil itu yang diingat dia kelak nanti dia dewasa. Dan insya Allah nanti dia akan selalu mendoakan kita orang tuanya. Terima kasih sama orang tuaku. Orang tuaku lah ngajari aku cak ini sehingga aku jadi orang benar. Itu. Ya, waladun salihun yad'ulah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang itu meninggal, tidak ada yang mengikuti dia kecuali 3 hal: amal baik, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan dia. Amal-amal dia yang lain terputus sudah. Gawe dia, bisnis dia, toko dia, semua terputus. Tidak mengikuti dia ke liang kubur kecuali 3 tadi: amal baiknya, sedekah jariyah, infak ke masjid, buat pembangunan masjid, buat macam-macam, pondok pesantren juga begitu. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita. Anak soleh ini dari mana? Jangan anak soleh dia umur 20 baru kita pengen dia jadi soleh. Itu salah. Oi, nak kau ni katik benar-benar nian. Dia lah umur 20 tahun, selama 20 tahun kita tak pernah ngajari dia. Kita yang salah. Sebagai orang tua kita yang salah. Kenapa tidak dari kecil kita kenalkan dia dengan Islam, kenalkan dia dengan Nabi Muhammad, dengan adab-adab, akhlak-akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang bapak datang ke Sayyidina Umar, ngelapor, "Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, anak aku ini mak ini, ngelapor anaknya durhaka." Dipanggil sama Sayyidina Umar anaknya. Kata Sayyidina Umar, "Siapa nama kau?" Disebutkan namanya. Namanya seram, tidak pantas didengar. "Ibu kau siapa?" "Ibu aku mantan budak ini, wahai Amirul Mukminin." "Terus kau pernah diajari tak sama bapak kau?" "Tidak pernah sama sekali aku diajak ke masjid sama abahku." Kata Sayyidina Umar, bukan dia marahi anaknya, malah marahi bapaknya yang lapor tadi. Salah kau. Dia durhaka ini gara-gara kau nama tak benar, kata Sayyidina Umar. Ibunya kau tak pilih-pilih. Soalnya kita ketika mau jadi atau mempunyai anak soleh, ya kita harus mencari bibit juga yang bagus, istri solehah. Ya, karena anak tadi itu terbentuk di perut ibu 9 bulan, ya kan? Kata Nabi, itu urat itu sangat sensitif, kata Nabi Muhammad. Takhayyaru linutafikum. Kata Nabi, pilih-pilih kalian kalau mau yang menanam benih, cari yang solehah, ya karena disitulah kita pengen anak soleh. Dari cari bini harus benar. Ibu, ya seorang istri pengen anak soleh, begitu diri dia harus benar, cari lagi juga harus benar. Cari yang agamanya ada, cari yang sholat. Jangan cari yang tidak sholat. Cari yang tidak sholat, anak kaget, tidak heran anak tidak sholat juga. Bapaknya tidak pernah sholat. Nah itu kan. Jadi kata Nabi, urat itu atau garis keturunan itu sangat sensitif, semua akan mengikutinya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak kita soleh, ya, itu dari kecil sudah kita ajari, ya seperti tadi kata Sayyidina Umar, ini salah kau sendiri karena anak tadi tidak pernah kau ajari dari kecil, ya sudah dewasa dia durhaka sama kau, bukan salah si anak, salah bapak yang dimarahi oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kata Nabi Muhammad, kalau sudah 10 tahun mereka tidak mau sholat, maka kita boleh memukul mereka pukulan yang tidak terlalu keras. Biar apa? Biar mereka tadi, ya,
mau melakukan solat, dan itu perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan oleh muallif bahwasanya hukum mengajari seorang anak tentang bersuci, tentang solat, tentang puasa itu adalah fardul kifayah. Fardul kifayah itu wajib. Jadi kalau bapak tidak ngurus anaknya, ngajari anaknya, si ibu yang harus ngajari anaknya. Bapak sama ibu sama baik, nelantar ke anaknya, tidak diajarkan masalah agama, bapak sama ibunya dua-duanya kena dosa. Jadi kalau bapaknya malas, ibu yang harus semangat. Ibunya teledor, bapaknya yang harus semangat ngajari anak-anak tadi. Tidak kata bapak, tidak kata anak, tidak kata bapak, tidak kata ibu, kakeknya. Pokoknya walinya siapa, maka walinya yang kena kewajiban untuk mengajari anak kecil tadi hukum-hukum ajaran-ajaran Islam yang nanti bakal diwajibkan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia masih kecil, belum balik, tidak wajib. Cuman nanti kalau dia sudah dewasa, sudah balik, langsung kewajiban tadi tertuju kalau sama dia. Makanya bu, kalau kita tidak biasakan dia sholat, tidak biasakan dia wudu, tidak biasakan dia puasa, dia tiba-tiba balik malam ini, besok pagi baru nak belajar sholat, besok pagi baru nak belajar wudu, kan salah. Besok pagi atau Ramadan ini baru pertama kali nak nyoba puasa bulan suci Ramadan, kira-kira berapa hari dia bakal batal. Cuman kalau dia umurnya 7 tahun, dia umur 6 tahun, kita lah biasakan puasa setengah hari dulu, tidak apa-apa, tidak. Boleh setengah hari minum misalkan. Habis itu sampai asar boleh minum, tak apa-apa. Tahun depan setengah harinya, asar tak usah batal. Tahun depannya lagi sehari full. Pas dia balik, udah tinggal teruskan baik, santai. Jadi dia tidak kena dosa karena meninggalkan satu kewajiban yang Allah wajibkan bagi dia. Soalnya seorang anak kecil tidak ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'a an ummati thalathah. Umatku ini tidak dikena kewajiban, itu ada beberapa golongan. Yang pertama yaitu orang lupa, anisyan. Itu tidak ada kena kewajiban. Dia lupa, dia lagi puasa, terus dia makan, tidak apa-apa. Bahkan kita sebagai teman dia jangan tunjuk tahu dia misalkan dia makan. Dia lagi makan, puasa, lupa dia, biarlah dia makan, selesai dia makan, silahkan lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena yang tadi dia makan itu adalah rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya batal? Tidak batal. Wajib qada? Tidak wajib qada. Itu di mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Soalnya an-nisyan. Kata Nabi, diangkat kewajiban kepada umatku 3 hal, 3 sebab. Yang pertama an-nisyan, lupa. Cuman lupa tadi jangan digarang-garang. Allah Maha tahu, ya kan? Kalau kita ngarang-ngarang lupa aku makan, tapi Allah Maha tahu. Allah yang bakal ngebalas perbuatan kita. Jangan. Yang kedua al-junun, orang gila. Walaupun dia balik, sudah umurnya tua, tidak sholat, tidak apa-apa, karena dia tidak punya akal, tidak punya kesadaran. Junun, orang gila itu juga tidak kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga as-sabiyyu hatta yablugh. Kata Nabi, anak kecil tidak kena kewajiban sampai dia balik, baru dia kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, ada sanksi-sanksi yang terkena buat anak kecil itu apabila permasalahan yang berkaitan dengan orang lain. Misalkan dia berbuat maksiat, misalkan anak kecil telanjang, itu gambarannya maksiat, membuka aurat. Tapi karena dia masih kecil, tidak apa-apa dia membuka aurat. Anak kecil tidak sholat, gambarannya maksiat, melanggar perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk sholat. Karena dia masih kecil, dia tidak dosa. Itu yang pertama. Kalau muthawab, adapun yang berkaitan dengan pahala, itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil sholat dapat pahala. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak dapat dosa. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa sayangnya Allah kepada kita.
Anak kecil sholat dapat pahala, puasa dapat pahala, dia wudu dapat pahala, dia meninggalkan semua itu tidak dapat dosa. Dapat pahala bukan dia baik, yang dapat pahala yang menyuruh juga, yang mengajarinya juga, yaitu orang tuanya atau walinya. Itu juga dapat pahala. Abahnya, bapaknya yang nyuruh dia sholat dapat pahala. Si budak dapat pahala, si anak dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tadi yang berkaitan dengan orang lain. Nah itu tetap kena sanksi. Tapi bukan dia yang wajib bayar, bapaknya. Misalkan si anak tadi mabit rumah wong pakai batu sampai kacaunya pecah. Oh budak kecil tak kena kewajipan, ya sudah selesai urusannya, tak wajib ganti. Tidak. Kalau masalah ini berkaitan dengan hak orang lain, walaupun yang berbuat tadi anak kecil belum balik, belum kena kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua wajib menggantinya. Tetap dia kena sanksi. Beda, dia dah solat, dah ada kena sanksi, dah ada kena dosa dia. Orang tua tidak kena dosa juga, tidak solat, dia masih kecil. Tapi dia masih kecil, mecah ke kacau rumah orang lain, wajib ganti. Siapa yang wajib ganti? Kalau dia punya harta, harta dia wajib dikeluarkan. Budak kecil punya duit banyak, dari duit dia. Karena ini berkaitan dengan hak orang lain, tidak dipandang dia anak kecil atau dia orang besar. Dia tidak punya duit, wong tua dia yang wajib bayar. Jadi itu masalah yang berkaitan dengan anak kecil. Dan masalah anak kecil ini jangan kita sepelekan, jangan kita remehkan, karena generasi ke depan itu adalah yang memegang anak-anak kecil. Kalau kita bisa menjamin masa depan, itu kita harus bisa menjamin pendidikan anak ini. Pengen tak Indonesia, negara kita ini lebih maju, lebih bagus? Pengen. Ya bukan dari sekarang baik. Pengen sekarang nak merubah langsung kalau mana baca. Termasuk ingin merubah negara lebih baik, lebih taat kepada Allah, rubah juga pendidikan anak-anak kecil yang mana mereka ini bakal memimpin di masa depan. Sekarang masih main, budak kecil, masih ngakak ini. Tak tahu gitu, 15 tahun lagi dia jadi anggota DPR misalkan. 20 tahun lagi dia jadi gubernur, jadi wali kota. Tak tahu gitu. Yang cengengean sekarang jadi wali kota 20 tahun lagi. Kalau kita didik dia benar-benar sekarang, hasil ini akan dipraktekkan nanti sama dia di masa depan, hingga insya-Allah negara kita ini jadi negara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat cerita dari orang-orang terdahulu. Ummu Sulaim mempunyai anak namanya Anas bin Malik. Itu beliau mendidik anaknya ini sangat luar biasa. Anaknya masih 10 tahun dibawa ke Nabi, wahai Rasulullah, ini anakku hadiah buatmu. Karena ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, wong Madinah ngejuk hadiah kalau ke Nabi. Ada yang ngejuk perabotan rumah, Nabi kan baru pindah rumah, biar Nabi tidak membeli lagi, wong banyak ngejuk. Ada yang ngejuk makanan, ada yang ngejuk ini, ada yang ngejuk. Ummu Sulaim tidak punya apa-apa. Akhirnya kata Ummu Sulaim, sudah aku bawa anak aku Anas, umurnya 10 tahun, ya Rasulullah, ini hadiah aku buat kamu. Anakku umur 10 tahun, biar khidmah jadi pembantu di rumahmu. Cuman pembantu buat orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia. Jadilah sahabat Anas ini pembantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap balik rumah dinasihati sama uminya, diajari sama uminya. Berakhlak kau sama Nabi, adab sama Nabi, ini diajari sama uminya. Pernah suatu hari sahabat Anas lagi buru-buru jalan, dipanggil sama uminya, nak kemana? Ada, Nabi nyuruh aku ngawe ke siko hal, wahai umi. Apa dia itu? Hal apa itu? Anasnya pintar. Kata Nabi, wahai umiku, tak boleh diketahui wong-wong. Jadi sama uminya pun tak dikasih tahu. Kata uminya, benar, bagus. Kalau Nabi ngomong sama kau, jangan juk tahu wong-wong, hatta ke umi jangan juk tahu. Rahasia berarti. Kau harus pintar jaga rahasia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, baru jadi Anas bin Malik. Al-Imam Syafi'i, imam mazhab kita, itu yang didik uminya. Yang didik uminya. Kenapa? Soalnya beliau itu meninggal, ayahnya meninggal, beliau masih kecil atau masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Lahir Imam Syafi'i di Palestina, di kota Gaza. Uminya pintar. Anak aku ini kalau tinggal di Gaza, di Palestina ini, waktu itu tidak banyak ulama.
Tidak bakal pintar kata uminya. Dijual semua warisan suaminya, jadi ke duit, hijrah ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kata uminya, kalau anak aku dididik di Mekah bakal jadi ulama. Soalnya Mekah penuh dengan ulama. Dididik sama uminya di kota Mekah, disekolahkan, dimodali ke Madinah, belajar sama Imam Malik. Jadilah Imam Syafi'i, pemimpin mazhab Asy-Syafi'i. Meninggal umur 55 tahun, karangannya banyak nian, mazhabnya sampai sekarang 1200 tahun, 250 tahun kurang lebih, ya. Kita ini salat, semua yang mengikuti mazhab beliau salat dengan pendapat beliau atau hasil pemikiran dari beliau. Kita salat itu saldo pahala nambah di Imam Syafi'i. Tiap wong salat mengikuti mazhab Imam Syafi'i, saldonya nambah, pahala terus. 1250 tahun. Soalnya beliau meninggal tahun 255 Hijriah. Berarti 1200 tahun. Ya, kurang lebih 1200 tahun dari beliau meninggal, saldonya nambah terus. Berkat siapa? Berkat uminya. Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i, pendiri mazhab Al-Malikiyah di kota Madinah. Begitu juga. Ayahnya meninggal, beliau masih kecil. Ibunya yang mendidik dia. Jadi ini ya lebih ke ibu jadi masalahnya, soalnya peran seorang ibu mendidik seorang pada anaknya. Sama ibunya masih kecil Imam Malik, dipakaikan imamah. Kata ibunya, pergi kau ke guru, ke ustaz itu, sebelum kau belajar ilmunya, kata ibu tadi, belajarlah tentang akhlak-akhlak guru. Pelajari akhlak dulu, adab dulu, baru kau pelajari ilmunya. Itu kata ibunya. Jadilah Imam Malik. Jadi kalau kita mau buka sejarah Bapak Ibu-ibu, tidak berhasil seorang anak kecuali orang tuanya yang mendukung. Good anak dimasuk ke pondok pesantren, tapi wong tua tidak mendukung, tetap anak tadi tidak akan berhasil. Lah pegel bapak ibunya ni, kalau tidak benar di luar, masuk ke pondok pesantren, tapi ditalai, tidak pernah ditelepon, telepon tanya duit baik, mana makannya, duitnya, habis itu sudah selesai. Tak pernah ditanya pelajarannya, hafalannya sudah sampai mana. Ya kan, ngapo kau hari ini tak ngapal, itu. Kalau seorang tua, orang tua tadi tidak ikut memantau anak yang ada di pondok pesantren, tidak akan berhasil juga. Kita ini pengalaman masalah pondok pesantren. Banyak anak-anak yang ditelantarkan sama orang tuanya, ditelantarkan, maaf, bukan masalah uang, duit jajan tiap bulan dikirim. Ditelantarkan masalah agama, masalah pelajaran. Tak pernah tanya, telepon tu tak nanya masalah pelajaran, nanya masalah duit baik. Itu anaknya akhirnya tidak sukses belajarnya karena tidak ada andil dari orang tuanya. Jadi seorang anak tidak akan berhasil kecuali orang tua ada andil di dalam keberhasilannya. Keberhasilan seorang anak itu katanya ada dari 3 bagian. Orang tua mendukung, guru atau ustadz juga yang semangat, terus dari si anak juga ingin belajar. Baru anak tadi bisa berhasil, bisa menjadi orang sukses, manfaat untuk umat insyaallah. Jadi itu ya Bapak Ibu pembahasan tentang kapan seorang anak dikategorikan baligh atau dewasa atau mukallaf. Mukallaf itu artinya kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. 3, yang pertama keluar sperma untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua sampai umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga keluar darah atau datang bulan untuk perempuan. Bab setelahnya menerangkan tentang bab istinja, bab bersuci atau membersihkan diri dari yang baru keluar kotoran dari diri kita. Hukum istinja ini kata ulama wajib langsung dilaksanakan. Jadi misalkan habis buang air BAB, GB istinjanya pas nak solat, tak boleh. Soalnya kenapa tak boleh? Di dalam Islam itu haram kita memperluas atau memperbanyak bagian yang terkena najis.
Misalkan, maaf, ada kotoran di sini. Ana ambil kotoran ini, ana usul-usul ke di sini, di badan, tangan aku, ya, tangan aku dewe, tak boleh, haram hukumnya. At-tadammuh itu at-tadammuh bin najasa namanya. Ya, menempelkan sengaja dengan sengaja menempelkan diri kita kepada sesuatu yang najis itu hukumnya haram. Maka dari itu kata ulama, hukum istinja cebok itu wajib langsung dilaksanakan. Keluar selesai BAB-nya langsung istinja. Ya, harus langsung segera dibersihkan. Beda dengan wudu. Kalau wudu tidak langsung. Wudu, kapan wajib kita wudu? Kalau kita mau sholat. Sekarang belum nak sholat, tidak punya wudu, tidak apa-apa, tidak langsung wajib wudu. Cuman sunnah, lain lagi sunnah. Ini wajib. Kapan wajib? Kalau kita mau sholat. Ya, karena sholat tidak sah kecuali dengan wudu. Kalau wudu tidak langsung boleh. Keluar kamar mandi, nak santai dulu, tidak langsung nak basah-basah, tidak apa-apa. Tapi pas nak solat baru kena kewajiban wudu. Kalau istinja, ya, cebok tadi itu hukumnya wajib alal for, harus langsung dilaksanakan. Apakah istinja ini, cebok ini dengan apobe yang keluar atau ada sifat-sifat tertentu? Ada sifat-sifat tertentu. Kata ulama, yang wajib kita ceboki itu kalau yang keluar dari bagian dubur atau kubul kita sesuatu yang sifatnya lembek basah. Nah itu. Ya, ini kata jijik di masalah agama, ya maaf Pak ya. Misalkan BAB metunya mas batangan kering, tidak wajib istinja. Cuman wudunya batal. Kaget kita pembahasan wudhu lain lagi. Pas BAB metunya mas batangan. Mas batangan kering pula. Keringnya tidak katik basah-basahnya sama sekali. Itu wudhu dia batal. Ya, kalau wudhu yang penting apapun yang keluar wudhu batal. Tapi wajib istinja atau tidak? Tidak wajib istinja. Tidak perlu istinja. Yang metu kering. Nah, jadi kalau yang metu basah, sifatnya basah, baru wajib istinja. Beda hukumnya dengan wudu. Kalau keluar tadi Ustaz mas batangan tapi ada becek-becek, ada basah-basahnya, wajib istinja. Karena basah-basahnya tadi. Jadi kata ulama ya di mazhab kita yang wajib diistinjai, wajib kita bersihkan, wajib kita cebok itu kalau yang keluar dari kita sesuatu yang sifatnya basah atau sifatnya tidak kering. Kalau sifatnya kering, keringnya tidak ada basah sama sekali, maka tidak wajib istinja, namun wudunya tetap batal. Ya, insyaallah kita lanjut kajiannya di perjumpaan kita yang akan datang. Masalah istinja itu ada dengan air, ada dengan batu. Ya, akan kita bahas di pengajian yang akan datang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada persoalan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Wallahu a'lam bishawab.